berani berpikir bebas. Siri ke-15, agama, dari reformasi ke kuku besi, tidak dapat dinafikan. Kemunculan agama lebih 1400 tahun dahulu membawa perubahan besar. Pada zaman itu, masyarakat hidup dalam dunia barbarian, tribal, hierarki, dan patriarki. Agama monoteis dengan ajaran kebenaran mutlak muncul menjadi alat reformasi, merubah masyarakat yang kacau menjadi lebih beradab dan tertib. Ia memberi arah moral, menyatukan kelompok dan membina struktur sosial yang lebih stabil. Ajaran kebenaran mutlak sebagai alat berhasil menundukkan serta mendapatkan ketaatan masyarakat, patuh kepada pemimpin. Namun hari ini zaman telah berubah. Kejayaan ajaran kebenaran mutlak satu masa dulu tidak lagi berada pada zamannya. Ia sudah menjadi pelajaran yang tertinggal 1400 tahun. Banyak ciri-cirinya yang sudah tidak sesuai dengan zaman modern. Namun masalahnya, ajaran kebenaran mutlak terlanjur menjadi ajaran agama yang diwarisi. Akhirnya ia membentuk dogma yang beku di pikiran pengikutnya. Walaupun agama itu coba mengejar perubahan dengan ijtihad-ijtihad baru, namun ajaran yang masih berbau barbar itu masih tidak memadai dengan arus perubahan. Penjelasan mudahnya, banyak bahagian ajaran agama tersebut sudah tidak sesuai digunakan pakai sebagai sebuah ajaran hari ini. Beberapa contoh paling jelas. Pertama, patriarki atau sikap diskriminasi wanita. Dalam ajaran kebenaran mutlak, wanita dinilai rendah dari lelaki. Dalam pembahagian harta warisan, akses kepada pendidikan, larangan memilih pemimpin, pergerakan dan sebagainya, wanita sangat dibatasi. Walhal, di zaman ini wanita dilihat setara, bahkan dalam pengkhususan tertentu, sifat feminin wanita lebih diperlukan berbanding lelaki. Contoh kedua, hukuman keras ala barbarian, misalnya hukum potong tangan dan rejam. Itu bersesuaian pada zamannya, karena budaya ketika itu sangat keras, kurang empati, bahkan berperang dan membunuh perkara biasa. Namun di zaman ini hukuman begitu terlalu keras dan sudah tidak lagi sesuai. Hukuman zaman sekarang lebih tertumpu kepada rehabilitasi, yaitu mendidik, merubah, dan memberi peluang menjalani kehidupan baru. Contoh ketiga, mentaliti terkurung. Ajaran kebenaran mutlak membentuk mentaliti terkurung dan ketakutan terhadap perbezaan. Dogma mutlak mengekang ide-ide baru. Kurang inovasi, kurang kreativiti, dan kurang produksi karena takut berselisih dengan tafsiran ajaran lama. Masyarakat tertahan dalam norma purba, walaupun dunia sekeliling semakin berkembang. Contoh keempat, membentuk kelompok ekstremis. Ajaran kebenaran mutlak merangsang fanatisme, tribalisme, dan kultus. Pemimpin mengambil kesempatan, mengawal harta dan keluarga pengikut. Pengikut menyerahkan ketaatan tanpa soal. Secara umumnya itu merugikan nilai masyarakat. Apa yang sepatutnya membebaskan, kini menjadi alat penindasan sosial. Contoh kelima, konflik dengan realiti modern. Banyak tafsiran dan amalan lama bertentangan dengan perkembangan sains, hak asasi manusia dan nilai kemanusiaan. Kekakuan ini memperlahankan kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya. Apa yang dulu menjadi satu kebaikan kini menjadi belenggu. Banyak contoh lain misalnya totalitarian, kolonisme, hegemoni hamba abdi, mitosentris, dan sebagainya. Dan yang paling penting, menyadari agama dan Tuhan adalah ciptaan manusia, bukan mutlak dari langit. Ia bermula ribuan tahun dahulu, dari manusia awal yang coba menanggapi alam. Ribut, gempa, wabak, dan kematian, rasa takut dan harapan. Dari animisme akhirnya berubah, menjadi monoteisme yang dilengkapi dengan kitab dan hukum sesuai perubahan zaman. Namun 1400 tahun dahulu, sudah cukup menjadikan ajaran agama tersebut tertinggal kuno. Banyak yang sudah tidak seusia dengan zaman. Masyarakat perlu menapis dan menyesuaikan agama dengan realiti modern. Nilai yang membangun muhibah, kerjasama, dan integrasi masyarakat masih boleh dikekalkan. Norma amalan dan tafsiran yang mengekang kebebasan, menindas dan membentuk polarisasi mesti ditinggalkan. Ajaran yang baik sepatutnya membimbing bukan mengawal. Membebaskan bukan mengekang. Menyatukan bukan memecah belahkan. Menyadari bahwa Tuhan adalah produk pikiran manusia. Itu bukan menghina iman, tetapi membebaskan minda daripada dogma purba yang membeku. Hanya dengan kesadaran ini, masyarakat dapat berpikir secara bebas, menilai, dan memilih apa yang benar-benar sesuai untuk zaman sekarang. Mungkin setengah pembaca bertanya, bukankah kita sebagai masyarakat Malaysia dengan agama warisan tersebut hidup harmoni, damai, dan tidak terikat dengan budaya kuno? Ya, saya setuju. Masyarakat Malaysia hari ini lebih harmoni, damai, dan maju. Namun itu bukan hasil dogma ajaran kebenaran mutlak, tetapi hasil perubahan dan adaptasi sosial. Malaysia mengamalkan budaya agama progresif,
bukan konservatif. Karena itu sikap kita lebih terbuka dan boleh menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Namun untuk menjadi lebih baik dari ini, kita perlu berubah dan terbuka lebih jauh lagi, agar dapat menempatkan diri pada barisan hadapan sebagai negara-negara yang sejahtera dan makmur. Berani berpikir bebas. Sir Moza